Halo teman-teman, nama saya Wiryanto Rahman. Saya hari ini akan presentasikan mengelola pertemuan kelompok dukungan sebaya atau nanti kita singkat sebagai KDS. Pengertian tentang KDS. Pertemuan KDS adalah kegiatan pertemuan lebih dari satu orang klien untuk saling mendukung dan saling menguatkan dalam memahami masalah, menerima kenyataan, mengakui, mengerti, dan mendorong klien untuk meraih dan mempertahankan kepulihan. Dalam pertemuan kelompok ini juga dapat mengundang orang-orang yang sudah bertahan lama dalam kepulihan untuk berbagi cerita dan pengalaman. Manfaat kelompok dukungan sebaya atau manfaat KDS, satu memberikan dukungan satu sama lain. Yang kedua menjadi panutan bagi yang lainnya atau role model. Yang ketiga adalah akses yang mudah terjangkau karena akan berada di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat adalah sebuah lingkungan yang kondusif. Yang kelima adalah memberikan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lainnya. Dan yang terakhir adalah bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, jenis-jenis pertemuan KDS. 1. Kelompok pertemuan 12 langkah. Untuk saat ini sudah ada jenis pertemuan KDS lain di beberapa provinsi di Indonesia, di mana seperti kelompok dukungan sebaya atau KDS-EE atau WNE yang sudah ada di Banda Aceh, Medan, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Bali, dan Makassar atau Kendari. Jenis-jenis pertemuan kelompok ini sudah ada di sekitar 350 lebih di seluruh dunia dan ini dapat dilihat di link di bawahnya ya. Lalu ada juga kelompok pemulihan SMART. Kelompok pemulihan dengan menggunakan metode tertentu yang dapat membantu pengguna narkoba agar dapat mempertahankan pemulihannya. Kelompok ini sudah ada di beberapa wilayah seperti di Jakarta. Yang ketiga adalah kelompok pertemuan yang difasilitasi oleh LRIP atau LRKM dari BNN RI dan biasanya dihadiri oleh para alumni dari lembaga rehabilitasi tertentu. Umumnya pertemuan ini bersifat tertutup untuk lembaga tersebut. Bentuk pertemuan kelompok dukungan sebaya atau KDS dalam program intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Bentuk KDS dalam program IBM ini adalah merupakan pertemuan yang didorong untuk membangun hubungan sesama peserta untuk saling mendukung dengan berbagi pengalaman, kekuatan, dan harapan dalam KDS. AP atau agen pemulihan bertugas untuk memfasilitasi pertemuan agar berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Para peserta diminta untuk menceritakan hal-hal yang dialaminya, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi peserta lainnya. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh agen pemulihan atau AP agar KDS berjalan efektif. AP harus memfasilitasi proses KDS berlangsung, tetapi jangan mendominasi. Memberikan keleluasaan kepada kelompok untuk memecahkan masalah. Mengajarkan kelompok untuk mendukung satu sama lainnya. Menjaga kelompok agar mampu mengelola emosi para peserta selama KDS berlangsung. Lalu mengatur dan menetapkan tema yang akan dibahas dalam KDS seperti penjagaan kekambuhan dan menjaga kepulihan. Menciptakan situasi yang aman dan nyaman, memfasilitasi dan mengajarkan jika diperlukan. Hargai apabila ada peserta yang menolak untuk berbagi pengalaman. Dalam melaksanakan pertemuan KDS, pertama yang kita siapkan adalah lokasi pertemuan yang kondusif dan mendukung untuk pertemuan seperti mendapat izin dari RT atau RW setempat. Yang kedua, membuka pertemuan. Bila mana lokasi atau tempat atau ruangan sudah siap dengan para anggotanya, maka pemimpin mengenalkan diri dan memimpin pertemuan dengan mengatakan sebagai berikutnya. Selamat siang semuanya, nama saya Anto dan pada hari ini saya sebagai pemimpin pertemuan. Sebelum dimulai pertemuan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing agar pertemuan kita pada hari ini mendapatkan apa yang kita inginkan bersama. Berdoa bisa dimulai. Lalu kita mengenalkan diri. Marilah kita mengenalkan diri kita masing-masing agar kita bisa mengenal satu sama lainnya dengan baik. Bisa dimulai dari saya dan berikutnya. Berikutnya adalah sekelilingnya ya, dan lalu ucapkan terima kasih kalau bila sudah selesai. Berikutnya adalah menentukan tema pertemuan. Lalu menyampaikan aturan dalam KDS. Aturan-aturan ini harus dipatuhi demi keamanan kelompok dan efektivitas pertemuan. Jenis kelompok tertentu mungkin memiliki aturan tambahan, misalkan pada pertemuan ini saya sebagai pemimpin pertemuan akan menjelaskan beberapa aturan dalam pertemuan yang harus dipatuhi. Di antaranya, tidak membicarakan urusan di luar pemulihan seperti politik, agama, usia, ras, identitas seksual, dan menceritakan kehebatan mabuk Anda. Di sini kita akan berdiskusi bagaimana Anda mempunyai masalah, cara menghadapinya, dan kondisi Anda sekarang. Tidak boleh untuk saling menjatuhkan dan berbicara sendiri-sendiri bila mana ada anggota yang sedang berbagi. Tolong hormati bila ada seseorang yang sedang berbagi.
Lalu memberikan kesempatan pada klien untuk saling berbagi. Fungsi pemimpin pertemuan adalah untuk melihat para anggotanya dan membatasi waktu berbagi apabila ada seorang anggota yang dominan di dalam pertemuan dan memberikan kesempatan bagi yang lain. Misalkan, dikarenakan kita hanya memiliki waktu sekitar 1,5 jam dalam pertemuan hari ini, maka mohon dibataskan waktu berbagi Anda sekitar 3-5 menit agar para anggota yang lain dapat berbagi. Lalu kita merangkum hasil diskusi dan menetapkan pertemuan selanjutnya. Setiap hasil pertemuan KDS dirangkum agar memudahkan untuk melihat perkembangan kelompok dan individu dalam menjalankan proses pemulihannya, di mana peran pemimpin kelompok bisa menyampaikan seperti berikut. Hanya ini waktu yang kita miliki, dan bila mana para anggota masih ingin berdiskusi lagi, maka bisa dilakukan bila pertemuan itu sudah ditutup dan bisa berdiskusi dengan anggota lainnya di luar pertemuan. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kita di pertemuan ini, yakni dan kita bertemu lagi pada pukul di tempat yang sama. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada diskusi pertemuan ini. Lalu kita harus menjaga kerahasiaan. Semua yang dikatakan dalam pertemuan KDS harus dirasakan oleh semua anggota. Kegagalan untuk mematuhi aturan ini dapat merusak kepercayaan dalam kelompok dan menghalangi upaya anggota untuk saling memulihkan. Untuk menjaga kesatuan kelompok, maka saya meminta apa yang sudah Anda dengar dan lihat di sini diharapkan tetap tinggal di ruangan ini. Lalu kita menutup pertemuan. Sebelum menutup pertemuan, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.